Ya, tak hanya impor, Saudara. Pandemi COVID-19 membuat permintaan akan produk ekspor Indonesia juga menyusut. Kita akan membahas yang lebih dalam dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam. Oke, Pak, ini kalau kita lihat bahwa impor bahan baku maupun impor barang modal itu sama-sama turun. Kalau kita lihat dari rilis BPS kemarin. Nah, kira-kira apa yang membuat ini turun? Apakah permintaannya yang kurang atau justru memang terhambat untuk distribusinya? Ya, memang impor bahan baku penolong di Agustus 2020 sebetulnya tumbuh 5% month on month. Meskipun secara kumulatif turun 24,9% year on year. Nah, kenaikan impor bahan baku penolong bulan Agustus 2020 bisa menjadi indikasi sebenarnya menggeliatnya kembali industri domestik. Sehingga diharapkan kinerja produksi dan ekspor untuk bulan selanjutnya mengalami peningkatan. Strateginya apa, Pak? Banyaknya industri domestik berorientasi ekspor yang membutuhkan bahan baku impor dalam produksinya. Memang beberapa bahan baku penolong yang impornya meningkat pada bulan Agustus 2020 dibanding Juli 2020 adalah emas batangan senilai 65,6 juta US dollar atau naik sekitar 6,6% month on month. Nah, kemudian juga tepung kedelai untuk konsumsi manusia 57,9 juta US dollar dan besi baja non paduan naik 52,3 juta US dollar. Nah, kenaikan impor tepung kedelai salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, pengolahan makanan dan minuman. Lalu pertumbuhan di sektor industri pengolahan makanan dan minuman triwulan 2 2020 itu naik sebesar 1,87% dibanding triwulan sebelumnya. Dan naik 0,22% dibanding triwulan yang sama tahun 2019 year on year. Nah, sementara secara akumulatif, penurunan impor bahan baku penolong pada bulan Agustus 2020 ini terhadap bulan Agustus 2019 sebesar 24,9% dan pada periode Januari sampai Agustus 2020 terhadap periode sebelumnya sebesar 18,9%. Nah, ini merupakan konsekuensi dari tren pelemahan perekonomian domestik Indonesia di mana pada triwulan kedua 2020 ini turun 5,3%. Penurunan impor bahan baku tersebut disebabkan oleh berkurangnya permintaan akan impor dari industri dalam negeri akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, masih rendahnya permintaan di dalam negeri juga ini maupun internasional serta lambatnya proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini menyebabkan perilaku usaha menahan ekspansi produksinya. Dan menahan diri untuk melakukan pembelian barang modal dan bahan baku penolong. Oke, artinya memang dunia usaha saat ini tengah dalam keadaan tertekan sehingga permintaan akan impor bahan baku juga menurun. Nah, Pak, selain dari menurunnya impor bahan baku ini, Pak Menteri juga akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk membatasi impor sepeda, karpet, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa alasan dibalik itu? Sebenarnya industri mana yang saat ini tengah tertekan, yang mana saja gitu, sampai akhirnya harus membatasi impor-impor barang konsumsi seperti itu? Ya, memang itu dikeluarkan akibat melonjaknya impor barang konsumsi. Jadi kenaikan impor barang konsumsi ini lebih dari 50%. Bahkan terdapat beberapa barang ini mencapai di atas 70%. Nah, tren impor barang konsumsi selama beberapa waktu ini memang cukup tinggi. Nah, itulah kita memutuskan untuk mengambil kebijakan agar konsumsi impor ini berkurang dan meningkatnya konsumsi dari produk dalam negeri. Apakah ada produk lain nanti barang konsumsi yang nantinya juga akan menyusul pelarangan untuk seperti pembatasan lah impor seperti sepeda dan karpet itu? Ya, memang yang kita prioritaskan karena pelonjakan tinggi hingga hampir 70% itu ada 3, yaitu alas kaki, kemudian elektronik dan sepeda roda 2 maupun 3. Nah, ini memang ada peningkatan dalam 1 bulan tersebut sangat tinggi. Nah, inilah
kita ini kan mencegah untuk supaya konsumsi dalam negeri ini yang diproduksi dari dalam negeri meningkat. Jangan sampai nanti banjir barang impor. Nah, inilah yang kita lakukan. Oke, kalau untuk impor komoditas yang lain seperti bawang putih gimana tuh Pak? Ada suara sumbang dari Kementerian Pertanian yang mengatakan kok impor besar sekali, itu sebesar 48.000 ton lebih yang masuk. Mungkin katanya tanpa adanya RIPH gitu. Itu gimana? Apakah nanti akan dibatasi? Ada aturan baru? Sebenarnya begini, memang pada saat bulan Maret 18 tahun ini sampai 31 Mei ini kita mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan impor. Jadi kebijakan itu akibat harga-harga ini melonjak tinggi. Nah, kita mengeluarkan kebijakan yaitu untuk bawang putih dan bawang bombay yang harganya di pasar sangat-sangat artinya mungkin sudah sangat tinggi. Sehingga konsumen mengeluh. Nah, karena memang bawang putih dan bawang bombay ini kita tidak bisa banyak memproduksi di Indonesia, sehingga kita lakukan itu. Nah, itulah yang kita ambil kebijakan. Nah, kalau dengan dibebaskannya ini, nah ini sudah dirapatkan dalam ratas dan juga memang dalam undang-undang ini kalau kita perlukan ada izin impor harus mengeluarkan RPH. Namun kalau dibebaskan sesuai undang-undang tersebut, nah ini tidak. Nah, namun demikian kita hanya sebatas sampai 31 Mei dan mulai Juni ke sini sekarang sudah diberlakukan kembali penggunaan RPH tersebut. Oke, baik. Nah, Pak, ini pertanyaan saya, selain impor kan ekspor juga angkanya turun ya, negatif. Ini sebenarnya apa yang menjadi alasan dibalik turunnya ekspor kita? Ya memang kembali lagi tadi berkaitan dengan situasi yang sekarang kita hadapi COVID-19. CPO dan batubara merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Nah, penurunan ekspor non-migas Agustus 2020 ini dipicu oleh menurunnya ekspor Indonesia komoditas utama seperti lemak, kemudian minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, dan logam mulia perhiasan maupun permata. Nah, penurunan nilai ekspor ini disebabkan adanya penurunan harga batubara, sedangkan produk lemak dan minyak hewan nabati tadi dikarenakan adanya penurunan permintaan impor di Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor produk CPO Indonesia. Nah, memang untuk mensiasati ini peningkatan ekspor terutama sejak merebaknya COVID-19 ini Kementerian Perdagangan mengupayakan berbagai strategi peningkatan ekspor seperti diversifikasi produk ekspor. Nah, ini memang dengan adanya situasi ini permintaan dunia terhadap semua produk industri menurun. Namun untuk produk alat kesehatan permintaan dunia sangat meningkat. Nah, dari sektor industri ini merupakan celah yang kita dapat kita gunakan untuk mendorong ekspor alat kesehatan. Nah, ya ini alat pelindung diri, kemudian juga masker. Nah, selama pandemi COVID-19 ini permintaan dari negara-negara terhadap alat kesehatan tersebut meningkat dan ini menjadikan tantangan bagi kita supaya kita mendorong dengan produksi APD ataupun masker kita yang sudah cukup dirasakan cukup. Oke, baik. Diversifikasi produk ekspor itu yang nanti akan diupayakan oleh Kementerian Perdagangan untuk menyelamatkan neraca perdagangan kita di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Agus telah bergabung dengan Berita Utama. Selamat bertugas kembali.